Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini gue bakalan review salah satu motor yang ada di Awan Motor, di mana motor ini adalah motor yang sangat spesial. Dan meskipun kategorinya adalah motor bekas, motor ini adalah motor yang mungkin gue menjadi orang pertama yang bisa review motor ini. Karena ini adalah motor keyless dari Kawasaki. Motor apa itu? Ini dia motornya. Ini adalah motor Ninja 250 Fi dengan livery yang baru, mengikuti kakak-kakaknya yang kemarin mengikuti ajang WSBK dan berhasil menjadi juara. Dan ini dia, liverynya diterapkan di semua segmen Kawasaki versi KRT atau versi Kawasaki Racing Team-nya. Jika kalian lihat, desain motor ini dominan dengan warna hijau khas KRT Kawasaki dan dipadukan dengan warna hitam. Lalu ada beberapa garis-garis tegas seperti warna merah, warna putih, dan juga untuk cover bagian bawahnya ini dia diwarnai dengan warna putih. Secara dimensi dan spesifikasi motor ini masih sama dengan mesin 249 cc dengan tenaga 39 PS di 12.000 rpm dan untuk torsinya ada di 23 Nm di 1000 rpm. Ada beberapa ubahan juga di motor ini, seperti pertama ini spionnya sudah diganti dengan black diamond, meskipun plat nomornya masih putih, tapi udah ada beberapa part yang diganti. Terus yang paling mencolok di sini adalah dia sudah menggunakan exhaust dari Yoshimura. Oke, kita lanjut bahas motor ini dari depan, tengah ke belakang. Untuk bagian depannya sendiri dia masih sama ya dengan Kawasaki Ninja 250 Fi yang lainnya. Moncongnya seperti ini dengan garis-garis tegas dan dengan lekukan-lekukan yang sporty. Untuk pengereman depan dia sudah menggunakan ABS. Lalu untuk kalipernya sendiri dia sudah menggunakan kaliper 4 piston, dan untuk piringannya dia menggunakan piringan yang lebar dan juga sudah semi floating seperti ini. Dan untuk bannya dia sudah menggunakan ban dari Bridgestone tipe S22 dengan ukuran 120/70 ring 17. Lanjut untuk shocknya, dia shocknya meskipun teleskopik tapi diameternya sudah gede. Dia menggunakan sebleker teleskopik dengan diameter 41 mm. Jadi udah benar-benar gede sih, udah jambut lah. Sebenarnya dengan diameter seperti itu ini sudah hampir sebanding dengan diameter motor-motor dengan USD. Oke, untuk bagian depannya seperti itu aja. Namun untuk panel lampu di sini dia semuanya sudah LED kecuali lampu racingnya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Lalu di bagian atas di sini spionnya dia sudah menggunakan black diamond seperti yang udah gue bilang tadi. Dan kalau misalkan kita mundur ke belakang sedikit, kita gak bakalan dulu bahas tentang panel instrumennya, tapi kita bahas dulu tanknya. Untuk tanknya dia tank asli, bukan cover-cover. Terus juga tarikan-tarikan garis di tanknya dengan lekukan-lekukannya ini dia benar-benar terlihat sporty banget. Dan untuk Kawasaki Racing Team-nya dia ada di sebelah sini. Kalau di ZX25R kalau nggak salah dia mundur agak di belakang di sini. Dan untuk tanknya sendiri dia berkapasitas 14 liter, jadi cukup lumayan gede buat dipakai touring. Ya nggak terlalu banyak ke pom bensin lah, karena kapasitas tangkinya yang gede. Lalu untuk bagian tengah sini juga di bawahnya dia ada persneling, dan dia juga sudah dilengkapi dengan sistem assist and sleeper clutch, supaya agar kalau misalkan kita di tikungan tiba-tiba mendadak harus ngerem ataupun mendadak harus turun gigi,
si penurunan gigi atau engine brake-nya tuh nggak macet. Dengan aksi slipper clutch-nya itu si bannya itu nggak ngunci kayak gitu. Lanjut, transmisi ini juga menyalurkan tenaga ke ban dengan 6 percepatan. Oke, untuk bagian tengah sebelah kanan, di sini kita bisa lihat untuk shock belakangnya dia menggunakan shock tipe link dengan unit rack. Bisa dilihat di sini secara detail, dan untuk setelan shockbreakernya dia ada beberapa setelan preload. Kalau bisa dilihat 1, 2, 3, 4 ada 4 setelan untuk preloadnya. Dan di sini dia sudah menggunakan dari Yoshimura dengan bahan karbon full system ya sampai depan. Dan dari sebelah kanan ini kita juga bisa lihat dimensi mesinnya yang gede. Nah, di bagian sini dia sudah menggunakan frame slider di kiri dan di kanan. Ya, setidaknya dengan frame slider ini jika misalkan motor amit-amit jatuh atau misalkan ada crash, ya motor ini tetap aman atau meminimalisir gesekan ke permukaan aspal. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari sistem perlampuan motor ini. Untuk lampunya dia sudah menggunakan lampu LED, lalu untuk bagian dari listingnya atau sennya dia masih menggunakan bola halogen biasa, dan untuk bagian depannya sendiri dia sudah menggunakan rem cakram dari Nissin, dan dia juga sudah ABS, jadi ABS-nya ada di depan dan belakang. Namun di sini untuk bagian armnya dia masih menggunakan arm kotak seperti ini, beda dengan ZX25R yang sudah menggunakan tipe banana arm. Di Ninja 250 ini dia masih menggunakan arm yang kotak seperti ini. Lalu si peleknya ini dia dibalut dengan ban yang gambot, yaitu ukuran ban 160 per 60 ring 17. Jadi profil bannya lebar dan tipis, jadi membulat lah. Kalau bahasa motornya itu bannya sudah ngedonat lah kayak gitu. Lalu di sininya dia ada ada spakbor untuk menahan cipratan air supaya tidak terlalu ke dalam. Jadi spakbornya ada 1 dan 2 di bagian dalamnya. Nah, sekarang kita bahas dari panel instrumen yang ada di motor ini. Oke, ini adalah momen spesial karena baru pertama kalinya gue bisa lihat motor Kawasaki menggunakan kilas. Karena kalau misalkan kita lihat Kawasaki yang lain di ZX25R, ZX6R, terus ZX636 yang sudah rilis duluan di tahun 2021, dia semuanya masih menggunakan kunci kontak biasa namun dengan immobilizer. Nah, si motor ini dia keluar dengan kunci kilas, di mana ini kilasnya tinggal cetrek on. Dan yang paling spesial juga, ini motor meskipun dijual di showroom motor bekas, tapi lihat kilometernya baru 11 kilometer. Ini tuh kayak gimana ya, kayak orang dari motor ke dealer datang ke rumah, kok motornya gimana gitu, jual lagi aja gitu. Atau orang-orang yang udah kebanyakan duit, gabut itu pengen apa, dia beli dulu motornya lalu jual lagi. Salah. Tapi yang jelas kilometernya baru 11 kilometer. Terus di panel-panel di sini seperti biasa, di sini ada indikator gear, si bensinnya kedip-kedip tapi ini full. Terus di sini ada temperatur suhu, di bawahnya ada oil check, di sini ada range, di sini ada kecepatan kilometer, dan di sini ada red line untuk RPM-nya. Di sini ada indikator netral, check engine, ABS, dan di sebelah atasnya ada indikator untuk lighting. Nah, terus di sini juga ada tombol nih untuk trip A, trip B, odo. Udah. Lalu di sini ada average, consumption, dan range. Jadi di sini ada average-nya baru 12,6 km per liter. Range-nya nggak ada. Udah. Jadi motor ini baru dipakai 11 km
dengan average fuel consumption di 12,6 km per liter. Oke, sekarang kita cobain dengerin rasanya seperti apa motor 250 cc dengan knalpot Yoshimura karbon. Suaranya tuh empuk, ngebas, jadi suaranya nggak kering tapi ngebas banget. Ini udahlah, karena ini di dalam ruangan jadi nggak bisa geber-geber juga karena pembuangan dari gas CO-nya itu cukup berbahaya. Ini untuk lampu dinginnya, ini untuk suara klaksonnya, lumayan juga ya. Nah, jika kalian lihat, jika pada panel yang tadi dia check engine-nya nyala, itu karena dia belum di starter. Setelah dia di starter, engine-nya juga tadi sudah mati dan ABS-nya tetap nyala. Berarti ABS-nya aktif. Kalau di sini dia ada indikator untuk kunci, dan kalau misalkan kalian mau lihat, kuncinya seperti ini. Jadi kuncinya hanya digunakan untuk buka tank dan buka jok belakang. Oke, segitu aja dulu untuk review dari motor ini. Jika kalian berminat ingin membeli motor spesial ini, di mana motor ini pastinya di dealer pun masih sulit banget untuk kalian cari. Jadi kalian kalau misalkan mau dan minat, bisa langsung datang aja ke sini ke Awan Motor, atau bisa hubungi nomor di sana di 081 323 63339. So gue cantumin di sini aja. Kalian bisa datengin juga Instagramnya di sini, nomornya, dan jika kalian mau tanya-tanya yang lainnya, di sini unitnya masih komplit banget. Bisa kalian lihat di sini ada PCX, ada NMAX, ada Beat, ada EDP juga, ada KTM. Pokoknya di sini komplit lah semuanya. Jika kalian perlu motor bekas yang berkualitas, silakan datang dan hubungi Awan Motor. Segitu aja dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian like. Jika ada masukan dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mengetahui video-video selanjutnya dari gua, ya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Segitu aja dulu. Dadah, salam motovlogger.